Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Maulidia Latifah Aning dengan nomor induk mahasiswa 214110403 yang mana saya dari kelas 3 PPAAA akan menjelaskan tentang pengertian usul fikih, baik secara bahasa dan istilah, juga akan menjelaskan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah usul fikih yang diampu oleh Bapak Ishak Suryo Nugroho, SPD MSI. Langsung saja, usul fikih secara bahasa itu kan terdiri dari dua kata, yang mana usul dan fikih. Yang usul fikih itu berarti sebuah asal, fondasi atau landasan, sedangkan fikih itu sendiri berarti paham atau pemahaman. Jika digabung menjadi usul fikih, maka berarti sebuah landasan pemahaman. Sedangkan menurut istilah sendiri, usul fikih diartikan sebagai ilmu hukum dalam Islam yang mana mempelajari tentang kaidah-kaidah, teori-teori, dan sumber-sumber hukum secara terperinci, yang mana akan menghasilkan hukum-hukum Islam yang diambil dari sumber-sumber tersebut. Usul fikih itu ibarat sebuah akar yang mana akan seperti yang tadi saya katakan, usul fikih itu ibarat sebuah akar yang menjadi asal suatu fondasi, yang mana jika diibaratkan pepohonan itu batangnya adalah qawaidul fikih dan buahnya atau hukumnya itu menjadi fikih. Diibaratkan juga seperti pabrik, yang mana usul fikih itu sebuah bahan dari pabrik itu sendiri, dan fikih yang mana sudah menjadi hukumnya itu produk yang sudah jadi dari pabrik tersebut. Itu pengibaratan usul fikih. Selanjutnya, manfaat dalam mempelajari usul fikih itu antara lain sebagai benteng terhadap syariat Islam, karena usul fikih menjaga dalil-dalil syariat dari penyimpangan dan kesalahan dalam istinbat. Seperti yang telah kita pelajari, usul fikih itu di dalamnya mempelajari cara-cara menjadikan sesuatu sebagai sebuah hukum, atau menjelaskan bagaimana seorang mujtahid itu dapat berijtihad dengan ijtihadnya sendiri. Selanjutnya, usul fikih itu memberikan standar dan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid, sehingga ijtihad hanya dilakukan
dilakukan oleh seseorang yang mampu dan tepat. Seperti yang tadi saya katakan, di dalam usul fikih itu kan salah satunya menjelaskan tentang mujtahid dan syarat-syaratnya, yang mana sesuatu itu menjadikan penerapan usul fikih atau penghukuman dalam sebuah hukum itu menjadi tertata. Selanjutnya ada usul fikih sebagai metodologi yang mengkoordinir dan menggabungkan antara madrasah ahlul hadis asar dan madrasah ahlul ra'i, yang mana sebelumnya seakan saling bertentangan. Jadi di dalam usul fikih itu dapat menjadikan kayak misalkan hadis itu kan ada hadis asli, hadis asar dan ijtihad masing-masing ulama, yang mana di dalam usul fikih itu menjadikan mereka semua dapat memiliki pandangan yang sama. Usul fikih juga dapat menyeru pada ittibah atau mengikuti dalil yang meninggalkan maksud, mazhab atau taklid, karena dengannya bisa ditimbang dan diukur sejauh mana sebuah pendapat dapat diterima dan ditolak, atau pendapat mana yang lebih tepat yang bersandar kepada dalil-dalil dan kaidah usul fikih. Usul fikih sendiri memuat prinsip-prinsip metodologi jurisprudensi Islam, yang mana diibaratkan usul fikih sebagai sebuah mesin produksi dan produknya adalah fikih, ya, seperti yang di video sebelumnya. Maka jika pemikir dalam ahli fikih ini selama ini belum berkembang dan bahkan berhenti, ini diakibatkan penguasaan kita terhadap mesin produksi tersebut, sehingga kita merasakan kesulitan untuk membuat produk fikih yang bermutu dan berkualitas. Dikarenakan orang hanya mengerti fikihnya saja, selain kita tidak dapat membuat hukum yang baik, yang berkualitas tinggi, itu salah satunya dikarenakan kita tidak memiliki dasar atau fondasinya, yaitu usul fikih itu sendiri. Atau bahkan sebaliknya, keterbatasan pengetahuan kita terhadap tuntutan inovasi produk, sehingga usul fikih menjadi berhenti dan tidak fungsional. Selanjutnya adalah kegunaan usul fikih dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajari usul fikih, tentunya kita dapat memiliki tentunya kita menjadi tahu manfaat-manfaat mempelajari usul fikih dan menggunakannya di kehidupan kita sehari-hari, yang mana salah satunya adalah meningkatkan kekuatan dan kualitas iman kita. Dengan mempelajari usul fikih, kita menjadi
tahu dalil-dalil usul fikih, dalil-dalil fikih yang mana fikih itu kan segala hal yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan dengan mempelajari usul fikih tersebut kita dapat mengetahui kenapa kita harus sholat wajib, kenapa kita ada sholat ini, sholat itu, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga menjadi individu yang terus belajar. Tentunya karena ilmu di dunia ini sangat banyak, dan salah satunya adalah usul fikih. Kita menjadikan individu yang terus belajar hal-hal positif, tentunya salah satunya yaitu usul fikih. Penerapan usul fikih dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya dengan usul fikih itu kan kita menjadikan tahu suatu alasan, landasan dari hukum tersebut kan. Tetapi salah satu di sini saya akan menjelaskan sedikit. Salah satu penerapan usul fikih dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika seorang MUI menetapkan tentang produk halal, yang mana di situ kan tentunya menggunakan dalil-dalil usul fikih, yang salah satunya yaitu setiap keputusan fatwa dari MUI itu mempunyai dasar atas kitabullah dan Rasul, yang mana tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat. Juga jika tidak terdapat di dalam kitabullah, maka Majelis Ulama Indonesia ini mengambil keputusan fatwa hendaklah yang tidak bertentangan dengan ijma dan qiyas dan muktabar, ataupun dengan dalil-dalil hukum yang lain seperti istihsan, maslahah mursalah, ataupun asyadu adzariyah. Selanjutnya, sebelum mengambil keputusan fatwa, hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam mazhab terdahulu, baik berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil-dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat. Jadi salah satu contoh penerapan usul fikih dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita memutuskan, bukan kita ya, lebih tepatnya seorang mujtahid atau seorang ulama yang mana memutuskan suatu hukum atau suatu produk itu yang bersifat halal atau haram, ataupun yang bersifat boleh atau mubah dan lain sebagainya. Itu salah satu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian dari saya pamit undur diri karena saya tahu banyak kesalahan, tentunya ada sedikit kelebihan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebanyak-banyaknya. See you next time.